about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nina di sini di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 dengan tema kegemaran. Oke, kali ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang puisi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menyebutkan teks. Kalian nanti diberikan contoh dan sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu mengenai materi tentang puisi ini. Dan nanti bisa disebutkan pokok-pokok isi teks dalam puisi. Nanti Ibu kasih contohnya. Selanjutnya menyusun kalimat secara tepat. Nanti akan Ibu contohkan dulu memiliki kata yang secara tepat. Selanjutnya menentukan pernyataan yang sama dengan teks. Misalnya ada kosakata yang diartikan begitu. Selanjutnya melengkapi cerita berdasarkan gambar. Nah, nanti akan Ibu berikan contoh puisi berupa teks puisi dengan gambarnya. Nah, di sini ada pengertian puisi. Puisi di sini diartikan sebagai suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Orang yang membuat puisi disebut dengan penyair puisi. Nah, tiap puisi memiliki karakteristik tersendiri di antara satu dengan yang lainnya. Jadi, pengertian puisi di sini adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Di poin selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, puisi memiliki irama atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau puisi lama. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Puisi juga menggunakan bahasa yang lebih padat daripada prosa dan drama. Selanjutnya, struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, amanat, ataupun tujuan. Tema atau makna adalah unsur berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dan pendengar. Kemudian nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis pada audiensnya. Perasaan adalah suatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Misalnya, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi secara umum itu dibagi menjadi 3 jenis puisi, yaitu puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Nah, puisi lama di sini dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Jadi puisi lama itu ada dibagi lagi. Jenis puisi kan ada 3. Nah, puisi lamanya itu dibagi lagi. Jadi
pantun, talibun, pantun berkait atau sloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, mantra, dan sebagainya. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan irama akhir abe-abe. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Mantra yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Biasanya dipakai dalam acara tertentu. Contohnya mantra yang dirapal untuk menolak turunnya hujan atau sebaliknya. Karmina, yaitu salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Saking pendeknya, biasanya juga disebut dengan pantun kilat. Nah, seloka ini pantun berkait dari Melayu klasik yang berisi pepatah, gurindam. Puisi yang terdiri dari 2 bait yang mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama yang sama. Biasanya terkandung nasihat dan amanat. Nah, syair ini puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhiran yang serupa. Syair biasanya menceritakan sebuah kisah dan di dalamnya terkandung amanat yang ingin disampaikan penyairnya. Talibun yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Nah, puisi baru. Puisi yang kedua dari jenis-jenis puisi ya, puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Beberapa jenis puisi baru sebagai berikut, yaitu balada. Balada di sini yaitu sejak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Himne atau gita puja adalah sejenis nyanyian pujian yang ditujukan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Ode, yaitu puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya ode ditunjukkan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Epigram, yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Epigram berarti unsur pengajaran, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Romansa yaitu puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantisme. Dan masih banyak lagi puisi baru di sini. Yang ketiga dari jenis-jenis puisi itu ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang baru keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyelesaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya, bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat pada puisi lama maupun puisi. Nah, di sini ada contoh puisi, judulnya Hujan. Kita baca sama-sama ya. Hujan, itu hujan, turun deras ke bumi. Air mengguncang makin tinggi. Kekuatan air makin dahsyat. Air menerjang rumah dan tanaman. Orang-orang berteriak, "Banjir, banjir, awas!" Dan orang-orang bersedih, banjir sudah terjadi. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Ibu. Untuk tugasnya nanti Ibu sampaikan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.